Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita bersama akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan tubuh penuh dengan sukacita dan kesehatan. Kalau sebelum kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menjadi teladan, firman yang akan kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus membimbing dan menuntun kami sehingga firman ini kami lakukan dengan segera. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mengalaskan seluruh hidup kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pelaku firman yang asli, bukan palsu. Ada peringatan setiap memberi barang-barang bermerek ataupun barang-barang yang cukup terkenal, selalu penjual akan mengatakan hati-hati barang palsu. Karena banyak yang menirukan, karena pada saat itu mungkin kebutuhan atau keinginan pembelian dari konsumen begitu banyak, sehingga terbukalah celah untuk memalsukan barang tersebut. Kita tahu bahwa barang palsu pasti tidak akan sebaik barang asli. Semirip apapun, tidak akan pernah bisa menjadi seperti barang asli. Sehingga kita memang harus berhati-hati untuk membeli berbagai barang. Jangan sampai membeli dengan harga yang sama, tetapi barang yang didapatkan ternyata palsu, bukan asli. Bapak, Ibu, saudara jemaat, mengapa kita sering mengatakan bahwa barang asli itu cenderung berharga mahal dan barang palsu itu cenderung berharga murah? Karena ada banyak kualitas yang dipertanggungjawabkan di dalam barang tersebut. Karena ada banyak hal yang menguntungkan, yang mungkin lebih awet, yang mungkin keadaannya jauh lebih berguna, yang mungkin berbagai hal pertimbangan lainnya yang membuat barang asli biasanya akan terlihat dan terjual lebih mahal. Bapak, Ibu, saudara jemaat, kalau saya secara pribadi, saya akan lebih memilih barang asli jauh ketimbang barang palsu. Sekalipun harus ambil waktu mungkin untuk menabung sehingga mampu membeli barang tersebut, tetapi yang penting asli. Di samping itu juga kita mendukung si penjual atau pembuat barang tersebut untuk membeli barang asli mereka. Demikian. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Dari hari Minggu kita merenungkan firman mengenai sang pelaku firman. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara semua untuk merenungi satu hal. Kita ini harus menjadi pelaku firman. Tetapi pelaku firman yang seperti apa? Apakah pelaku firman yang pura-pura, yang bisa kita sebut sebagai pelaku firman palsu? Yang Tuhan inginkan, pastilah kita sebagai pelaku firman yang sejati, pelaku firman yang asli. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita dapat menjadi pelaku firman. Janganlah kita mengaku bahwa kita ini orang yang percaya, orang yang mengenal Kristus, orang yang ditolong Kristus, orang yang giat pelayanan, orang yang memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak mencerminkan sesungguhnya keaslian sebagai seorang pelaku firman. Ayat kita mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kita sebagai seorang manusia yang dalam keadaan lemah, kita tahu bahwa kita sering berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita
apakah ketika kita berseru kepada Tuhan itu juga dibarengi dengan rasa percaya yang sungguh bahwa yang kita serukan itu adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Dan ketika apa yang kita serukan mungkin belum dijawab atau tidak dijawab, apakah memang kita juga tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Berbicara mengenai pelaku firman, apalagi di dalam pembacaan kita ini 2 macam dasar yang artinya menjadi orang yang betul-betul percaya, menjadi pelaku firman yang asli adalah dasar hidup orang percaya. Kita memahami bahwa di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan dinamika ini, pasang surutnya kehidupan, sulit senangnya kehidupan, Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil atau diutus untuk bertanggung jawab menjadi pelaku firman yang nyata dalam kehidupan ini. Banyak firman Tuhan yang menguatkan Bapak Ibu dan saya. Banyak firman Tuhan yang menjawab berbagai pertanyaan besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi apakah ketika firman itu kita baca benar-benar kita percayai dan bisa kita lakukan? Di dalam setiap doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita selalu mengutarakan Tuhan bimbing kami sehingga firman ini bukan hanya sebatas kami dengar, bukan hanya sebatas kami baca, tapi kami lakukan. Karena memang firman Tuhan bukan sebatas kata-kata, bukan sebatas huruf dan kalimat yang Bapak Ibu Saudara dan saya bisa pahami, tapi hanya sebatas paham dan tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pelaku firman yang asli. Jangan hanya terlihat dari luar kita seperti memahami firman Tuhan, kita seperti dekat dengan firman Tuhan, kita seperti dikelilingi hari-hari dengan firman Tuhan, tapi apa yang keluar dari diri kita tidak mencerminkan bahwa kita mengenal firman itu dan kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti firman kita hari ini. Jangan hanya mampu berkata dan berseru, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Atau Tuhan, Tuhan, kami memuji namamu. Tapi ternyata kita tidak melakukan sedikit pun apa yang dikatakan oleh Kristus. Pelaku firman yang asli akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Sekalipun itu sulit. Sekalipun tidak mudah. Karena sang pelaku firman yang asli tahu bahwa Tuhan mempersiapkan segala yang terbaik dan firman Tuhan ini hidup. Bukan sekedar kata-kata, tapi hidup. Bagaimana dia hidup? Kita mewujud nyatakannya dalam hidup kita sehari-hari. Selamat menjadi pelaku firman yang asli. Jangan yang palsu. Karena barang palsu tidak ada gunanya. Kualitasnya tidak ada. Isinya kepura-puraan. Kita mau menjadi pelaku firman yang asli. Sekalipun harganya tinggi, pengorbanan dan perjuangannya tinggi, tapi di dalam sini dihargai dan dinilai dengan betul. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Biarkanlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman yang asli. Kami ingin melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan akan menjadi teladan, menolong kami, bahkan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik kepada kami. Kami harus percaya dan mengimani bahwa Tuhan Allah kami menyertai kami. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Biarkanlah dalam setiap langkah hidup kami, hanya kebenaran firman Allah lah yang akan kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.